Cerita dibuka dengan seorang wanita berambut ungu berdiri tepat di depan sel penjara. Di dalamnya ada seorang anak laki-laki pirang yang diborgol di kedua tangan, sementara dua rantai lain menggantung dari lehernya seperti kalung yang sengaja dibuat untuk menjerat. Wanita itu mendesaknya bersiap karena sudah waktunya berangkat sekolah. Di luar SMA Kyomi, kerumunan anak-anak sudah bersorak liar. Dua anak berkacamata saling berhadap-hadapan dalam duel tinju tangan kosong, dan teriakan di sekeliling mereka bukan lagi sekadar dukungan, melainkan dorongan brutal agar pertarungan segera dimulai dan berakhir dengan darah. Di tengah kekacauan itu, seorang anak berambut panjang yang ikut dipaksa bertarung menahan panik karena dia sadar dirinya tak punya kemampuan berkelahi sama sekali. Mereka seperti dua semut kecil yang dijadikan tontonan, dipaksa saling memukul hanya untuk hiburan para pembuli. Di antara sorakan yang menyuruhnya menarget hidung lawan, dia memahami aturan kejam mereka. Pemenang bakal dibiarkan tenang seharian, sedangkan yang kalah harus menelan hukuman dan penghinaan tanpa henti. Di sana ada pemimpin geng pembuli yang mengatur semuanya, dan rasa sakit yang ditanggung anak itu membuatnya muak. Meski begitu, hidup sekolahnya selalu berputar di lingkaran yang sama karena di tempat itu berlaku satu hukum. Tinju yang bicara dan yang menang dianggap benar. Akhirnya pertarungan selesai dan anak berambut panjang dinyatakan menang. Sebagian pembuli bersorak puas, sementara sebagian lain memaki kesal, bukan karena iba pada yang kalah, melainkan karena taruhan mereka berantakan dan uang mereka hilang. Si pemenang terlihat lega sekaligus senang, dan si pecundang tak bisa menyalahkannya, karena jika posisi mereka tertukar, mungkin dia pun akan melakukan hal yang sama. Pemimpin pembuli berdiri dan meremehkan si kalah karena dianggap terlalu lemah. Sesuai aturan mereka, si pecundang harus memakai sebuah tanda sepanjang hari. Anak itu bernama Yuki, dan hari itu dia resmi jadi samsak hidup. Di dalam kelas suasana sama bobroknya. Ada yang asik main ponsel, ada yang ngobrol sambil merokok seolah sekolah hanyalah tempat nongkrong. Sementara itu, Yuki dipukuli tanpa ampun. Papan tanda yang menegaskan statusnya sebagai samsak hari itu membuat semuanya seperti legal. Salah satu pembuli berbaju merah mengomel karena Yuki dianggap gagal memenuhi ekspektasi taruhan, lalu menghajar perutnya dengan keras dan menyusulnya dengan lutut yang menancap ke perut Yuki lagi. Ternyata pemukulan itu pun bukan sekadar pelampiasan, melainkan permainan lain. Mereka membuat lomba untuk melihat siapa yang bisa memukul Yuki sampai muntah lebih dulu. Satu pukulan begitu keras sampai tubuh Yuki terangkat dan terlempar, dan tak lama kemudian muntah pertamanya keluar. Mereka langsung bersorak menetapkan pemenang lomba muntah itu sebagai Suzuki. Sementara Yuki dicaci karena dianggap selalu mengecewakan. Setelah itu Yuki dipaksa bertanggung jawab karena sudah muntah. Dompetnya dirampas. Saat isinya ternyata hanya kupon-kupon, si perampas kesal. Yuki berusaha mempertahankan sedikit uang makan siangnya, tapi tindakan itu dianggap berani melawan. Pembuli itu menginjak wajah Yuki sampai menekan ke lantai tepat di dekat muntahnya, lalu memaksanya menelan muntah sendiri dengan alasan biar hemat biaya makan. Kerumunan menertawakan, bahkan ada yang memuji si pelaku dengan sebutan Eko-chan. Di titik itu, Yuki merasa tak sanggup lagi. Hari-harinya dikuasai kekerasan, dan dia tak mengerti kenapa harus terus diinjak-injak oleh pembuli yang kejam. Yang dia inginkan hanya satu hari saja untuk hidup seperti siswa SMA normal. Dalam hati dia berharap siapapun datang untuk menghentikan mereka, entah itu penjahat atau orang gila sekalipun. Yang penting, ada yang memberi hukuman untuk para bajingan itu. Tiba-tiba harapannya seperti dijawab. Anak pirang yang sebelumnya ada di sel penjara muncul menyerbu, melayang dengan tendangan depan yang menghantam wajah pembuli sampai kupon-kupon berterbangan di udara. Yuki terpaku karena selama ini dia tak pernah melihat ada orang yang benar-benar membalas pembuli secara langsung. Sementara pembuli lain hanya menonton kawan mereka dihajar, si anak pirang melanjutkan serangan dengan pukulan keras, lalu menjatuhkan lawannya dan menghujani dengan pukulan bertubi-tubi di atas lantai, membuat si pembuli menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan, si anak pirang bergaya seolah pahlawan bertopeng dan menyatakan dirinya datang membantu. Di sisi lain, para pembuli memanggil nama Tanaka dan menanyakan kondisinya, membuat Yuki menangkap bahwa Tanaka adalah pembuli yang baru saja dihajar. Saat situasi memanas, salah satu pembuli menuntut tahu siapa si pendatang ini dan mengancam nyawanya. Anak pirang memperkenalkan diri sebagai murid pindahan bernama Akihito, lalu menyapa santai seolah ini pertemuan biasa. Pengakuan itu membuat pembuli lain menilai dia memang kuat.
Salah satu pembuli meraih kursi dengan niat menyerang, lalu melemparkannya ke Akihito sebagai sambutan selamat datang yang busuk. Namun Akihito memperlakukan itu seperti hal sepele. Dalam sekejap yang tak bisa diikuti mata, dia sudah berada di belakang si pelempar, lalu melayangkan tendangan paling menghancurkan tepat ke selangkangan. Jeritan yang keluar terdengar seperti suara binatang sekarat, membuat semua orang refleks menutup bagian bawah tubuh mereka, seakan ikut merasakan sakitnya. Akihito kemudian menghitung angka keras-keras sampai mencapai total tertentu, seolah semua itu hanya perhitungan biasa. Dia bahkan menjilat darah di tangannya dengan senyum melebar seperti psikopat, menyebutnya sebagai rasa dosa. Tingkah itu membuat banyak orang merinding, karena dia bukan cuma kuat, tapi juga terlihat menikmati kekerasan itu. Cerita lalu berpindah ke pusat kota dengan gedung-gedung tinggi di kejauhan. Sejumlah orang membicarakan sebuah proyek yang sudah disetujui, proyek yang dianggap satu-satunya harapan untuk menekan kejahatan remaja. Namun ada keberatan keras karena sistemnya dianggap gila. Meski begitu, pihak yang mendukung menjelaskan inti sistem tersebut, para narapidana remaja dipindahkan ke sekolah-sekolah bermasalah. Mereka menyelesaikan masalah internal sekolah sebagai ganti pengurangan hukuman. Kembali ke kelas, Akihito duduk santai di atas dua pembuli yang ditumpuk seperti kursi manusia, sambil menghitung berapa tahun hukuman yang berkurang karena dia memukuli para pembuli itu. Dia lalu kebingungan memakai kamera ponsel, menuntut seseorang mengajarinya. Di ruangan itu, ternyata hanya Yuki yang masih sadar. Yuki ragu dan takut, tapi juga merasa berutang karena barusan diselamatkan. Yuki mengajarkan cara memotret dan Akihito langsung tertarik untuk menjadikan itu bagian dari kesenangan. Dia mengajak Yuki ikut berpose, membuat Yuki bimbang apakah tindakan itu aman. Namun rasa puas karena akhirnya bisa membuat Yuki ikut larut. Mereka mengambil foto dengan Yuki menginjak punggung pembuli yang pingsan sambil mengacungkan dua jari sementara Akihito memotret selfie mereka. Akihito lalu menanyakan kenapa Yuki memakai tanda memalukan itu. Yuki menjelaskan bahwa dia harus memakainya karena kalah dalam pertarungan judi dan para siswa kelas 3 yang disebut saudara Mineta memaksa murid lemah seperti dia bertarung demi uang. Akihito justru menganggap itu keren karena menurutnya orang bisa bertaruh pada diri sendiri untuk menang dan mengeruk uang. Dia juga menyebutkan total poin tertentu lagi membuat Yuki makin penasaran. Akihito lalu menjelaskan sistem poinnya. Setiap poin berarti pengurangan 1 hari dari masa hukumannya jika dia memukuli orang jahat. Dari situ Yuki baru sadar Akihito bukan murid pindahan biasa, melainkan murid pindahan narapidana. Di tempat lain, salah satu saudara Mineta duduk sendirian dengan tongkat bisbol bertumpu di bahunya. 3 pembuli datang berlari dan meminta maaf karena terlambat. Pemimpin itu tak peduli, langsung menghantam perut mereka dengan tongkat sambil menegaskan bahwa keterlambatan dilarang. Dia lalu menuntut penjelasan kenapa wajah mereka babak belur. Mereka mengaku dipukuli murid pindahan baru dan menyebut anak itu sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari sang bos. Ucapan itu langsung dibayar dengan hantaman tongkat ke wajah. Darah menetes ke aspal. Sang bos menyuruh mereka berhenti mempermalukan diri dan memerintahkan agar murid pindahan itu dibawa kepadanya secepat mungkin. Tak lama Yuki berada di venue tempat dia biasa dihajar. Di sana memang sedang ada pertandingan. 2 siswa tampak sudah lebam dan salah satunya masih terengah mengejar napas. Sang bos mengumumkan pemenangnya adalah si rambut keriting lalu mendekatinya dan menanyakan kondisinya. Hidungnya terlihat patah. Dengan dalih membantu, sang bos menjepit pangkal hidung itu, memelintir dan menghancurkannya kembali tanpa belas kasihan. Sampai si rambut keriting menjerit, menangis, dan tak bisa melawan. Anak buahnya tertawa puas dan memuji sang bos. Nama sang bos terdengar dipanggil sebagai Ruji. Dan Akihito yang ikut mengamati mengukur nilai Ruji sebagai 10 poin. Akihito lalu melempar syarat iseng, kalau dia menang, dia ingin ditraktir hamburger. Dengan langkah ringan dan seperti penuh semangat, Akihito berjalan ke kerumunan pembuli. Ruji mengumumkan lawan berikutnya mengangkat tangan. Akihito langsung menyatakan dirinya yang akan maju. Ruji heran karena tak mengenali wajahnya, tapi para pembuli lain panik karena itu murid pindahan yang sudah menghajar mereka di kelas. Mereka justru dimaki Ruji karena dianggap payah. Ruji akhirnya mengakui inilah orang yang dia cari, lalu mengizinkan Akihito maju sebagai peserta berikut. Akihito kemudian meminta hak memilih lawan dan langsung menunjuk Ruji sendiri. Kerumunan meledak, menganggap itu lelucon, dan yakin si murid pindahan bakal mati.
Ruji menegaskan dirinya yang terkuat di sana, menantang Akihito apakah masih berani. Akihito tak peduli. Ruji pun menyeret sebuah ember besi berkarat dan menyuruh semua orang menyerahkan uang, lalu menetapkan aturan baru. Pertarungan ini deathmatch tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Kerumunan yakin Ruji bakal menang dan mereka menunggu tontonan paling seru dengan keyakinan yang mati hanyalah Akihito. Akihito tetap tenang bahkan menghadapi Ruji dengan satu tangan di saku. Ruji memperhatikan kerah atau collar yang dipakai Akihito dan berniat memanfaatkannya setelah membuat Akihito jadi peliharaan. Lalu Ruji mengenakan knuckle besi. Akihito menangkap maksudnya, berarti senjata diperbolehkan, dan itu dia catat baik-baik pertarungan dimulai. Ruji menerjang penuh percaya diri, mengayunkan pukulan dengan knuckle besi. Dia mengejek Akihito dan memprovokasi agar melawan. Di sekitar mereka, para pembuli menertawakan Akihito, yakin dia habis hari itu. Ruji juga makin agresif, menganggap Akihito cuma berani kalau aturan senjata ada. Akihito menilai Ruji baru berani saat bersenjata, sementara Ruji menegaskan tak ada yang melarang senjata dan satu-satunya aturan deathmatch hanyalah bertarung sampai salah satu mati. Ruji mengancam akan membuat kematian Akihito membosankan kalau Akihito terus menghindar. Dia mengolok perut Akihito yang terasa lembek seperti puding, menertawakan pukulan Akihito yang dianggap lemah. Saat Akihito menutup perut dan menghindari serangan lutut, Ruji terus memaki dan mengejek tentang balas dendam. Lalu Ruji melempar pukulan besar yang menghantam wajah Akihito tepat sasaran. Darah langsung mengucur deras. Kerumunan bersorak minta lebih banyak darah, mengejek Akihito agar memanggil ibunya, dan beberapa orang bahkan mulai merasa kasihan. Karena ini hari pertama sekolah dan nyawanya terancam. Ruji menikmati momentum. Dia mengancam akan membunuh Akihito perlahan, mematahkan setiap tulang, dan menjadikan Akihito contoh bagi siapapun yang berani menantang nomor satu. Akihito menjawab singkat seolah sudah paham. Detik berikutnya dia menghantam kepala Ruji dengan batu bata sambil menilai Ruji terlalu banyak bicara. Akihito menegaskan lagi, deathmatch ini tak melarang senjata. Kerumunan mendadak beku. Ruji baru saja kena batu bata di kepala dan satu-satunya jalan keluar dari deathmatch memang kematian. Akihito naik ke posisi menindih penuh di atas Ruji. Batu bata masih di tangan dan mulai menghajar lagi seperti sesi pukulan bertubi-tubi di lantai. Ruji panik menanyakan apa yang akan dilakukan Akihito. Akihito menjawab bahwa dia hanya mengikuti aturan. Senjata boleh, pertarungan berakhir saat salah satu mati, dan kepala Ruji akan jadi seperti isian picheri. Para pembuli bimbang, mereka ingin menolong Ruji tapi takut dihukum karena ikut campur. Akihito tertawa dengan tawa paling menyeramkan yang pernah Yuki dengar, dan wajahnya membuat semua orang tak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka sadar Akihito benar-benar bisa membunuh Ruji kalau terus menghantam tengkoraknya seperti itu. Ruji akhirnya menyerah, mengaku kalah. Kerumunan kaget, namun Akihito menolak berhenti karena menurutnya Ruji sendiri yang bilang pertarungan hanya berhenti jika salah satu mati. Ruji memohon sambil menangis, wajahnya penuh darah, tubuhnya gemetar karena sadar nyawanya benar-benar di ujung. Akihito mempertanyakan, kalau posisi mereka terbalik dan Ruji berada di atas, apakah ada yang bakal menghentikan Ruji? Akihito lalu memaksa Ruji melakukan penghinaan yang lebih parah, meminta Ruji memanggilnya dengan sebutan tertentu keras-keras agar semua anak buah Ruji mendengar. Ruji menolak, menganggap itu gila. Akihito menegaskan dia bukan sedang meminta, dia memaksa. Kerumunan akhirnya bergerak. Mereka memutuskan menghentikan Akihito sebelum Ruji tewas. Mereka berteriak memerintah Akihito berhenti, menuduhnya sudah kehilangan akal, dan menekankan bahwa Akihito sudah menang, serta sudah mendapatkan poin untuk mengurangi hukuman. Di tengah teriakan itu, Yuki memohon agar Akihito berhenti karena kalau Ruji mati, semuanya bakal berantakan. Akihito menolak merasa bersalah. Menurutnya, Ruji yang membuat aturan dan membawa senjata lebih dulu, sementara para pembuli hanya bertindak pengecut. Akihito menertawakan mereka karena ingin membubarkan deathmatch yang mereka sendiri deklarasikan. Dia meminta para minion bicara jelas apakah mereka mengakui itu kemenangan. Dia mengejek mereka yang hanya menangis seperti bayi. Akhirnya Akihito menyatakan dia menang. Dia menepuk situasi itu sebagai kemenangan resmi, lalu menoleh ke Yuki dan menagih janji soal burger untuk merayakan. Yuki mengeluh karena darah Ruji mengotori bajunya, tapi Akihito tetap ngotot ingin burger sebagai perayaan. Mereka pun pergi. Yuki merasa mereka tak akan dibiarkan lolos begitu saja. Ruji nyaris tak bernapas setelah kepalanya dihajar, dan Yuki berpikir seseorang seharusnya memanggil ambulans.
Tepat saat itu, suara knalpot motor meraung, suara yang terlalu dikenal oleh geng itu. Yuki langsung merasa ini buruk. Dia menyebut nama Ryugo dan yakin orang itu bakal mengamuk begitu tahu adiknya kalah dalam deathmatch melawan murid pindahan. Ryugo datang dan tanpa basa-basi menendang perut seseorang yang melapor. Ryugo menatap kondisi Ruji yang remuk, menyebutnya buruk, lalu menghina adiknya sendiri sebagai yang selalu jelek dan kini makin memalukan karena kalah. Ryugo lalu menginjak wajah Ruji berkali-kali dengan brutal sambil menyatakan weakling pantas kalah dan menyuruh yang lain diam kalau ingin selamat. Setelah melihat wajah adiknya yang hancur penuh darah, Ryugo tetap dingin. Dia memastikan lagi bahwa pelakunya adalah murid pindahan baru dan mendapat jawaban bahwa itu pertarungan deathmatch 1 lawan 1 yang adil. Ryugo mengeluarkan dompetnya dan menebar uang ke udara, lalu memberi perintah, cari murid pindahan itu apapun caranya. Sementara itu, Akihito dan Yuki sudah berada di depan Mac Burger Queen. Akihito terpukau melihat makanan, warna, menu, dan kentangnya sampai merasa bisa memakan satu dari setiap item. Saat kasir menanyakan pesanan, Akihito menyebut ingin semuanya. Lalu dia mengubah pesanan jadi 2 burger tertentu dan 1 smile karena mengira itu juga bagian menu. Membuat Yuki heran karena Akihito tampak seperti belum pernah makan di sana. Ketika burger datang, Akihito melahapnya dengan reaksi berlebihan, seolah itu makanan paling luar biasa di hidupnya. Yuki makin yakin ini mungkin pengalaman pertama Akihito, namun Yuki juga tak bisa melupakan bagaimana Akihito tadi menghajar kepala orang pakai batu bata tanpa ragu, lalu dengan santai mengaku dirinya kriminal. Yuki akhirnya menanyakan apakah Akihito benar-benar kriminal dan kenapa berada di sekolah itu. Akihito menyebut ada orang besar yang ingin dia membereskan masalah di sekolah. Yuki tak paham maksudnya dan Akihito sendiri mengaku tak tahu siapa orang itu. Yang dia tahu setiap kali dia memukuli orang jahat, hukumannya berkurang. Yuki bertanya lamanya hukuman. Akihito mengangkat 5 jari yang masih berlumur saus dan menyebut 500 tahun. Yuki menganggap itu bercanda, lalu mengingat batas hukum maksimal di Jepang dan bertanya apa yang Akihito lakukan sampai dihukum seperti itu. Akihito tidak memberi jawaban, malah tiba-tiba beralih ke ide baru soal makanan. Akihito memasukkan kentang ke dalam burger, menuang soda di atasnya, lalu menamainya Akihito Special Burger. Menurut logikanya, kalau bahan enak digabung, hasilnya pasti lebih enak. Yuki menilai logika itu aneh, tapi Akihito sudah siap menggigit. Sebelum sempat makan, 3 orang bertopang besi menyerbu dari luar. Jendela restoran dihancurkan, kaca berterbangan, dan yang paling tragis bagi Akihito, burger spesialnya ikut melayang di udara. Seorang preman dengan sepatu hitam melangkah lewat jendela pecah, naik ke meja makan. Yuki mengenali mereka sebagai anak buah Ryugo dan dia panik karena burger mereka jatuh. Preman itu memastikan Akihito adalah murid pindahan yang mengalahkan Ruji. Mereka mengancam Akihito tak akan keluar utuh. Yuki menjelaskan bahwa mereka adalah bawahan Ryugo, kakak Ruji, dan dia mengajak kabur karena 3 lawan 1 dianggap mustahil. Namun kekacauan terjadi cepat. Yuki terkena hantaman pipa besi tepat di hidung, membuatnya tak berdaya. Para preman menyeret situasi, memerintah Yuki bergerak dan menuntut Akihito ikut mereka. Di tengah ancaman itu, Akihito justru fokus pada burgernya. Dengan pikiran tentang aturan 3 detik, dia menilai burger itu masih bisa diselamatkan meski ada sedikit kaca. Tapi tepat saat dia menyatakan ingin menyelamatkannya, sebuah sepatu menghantam burger itu dan menginjaknya sampai hancur. Burger spesial itu mati di tempat. Akihito langsung berubah. Preman mengejeknya, menyuruh kalau mau burger itu, jilat saja dari sepatu. Akihito meraih pergelangan kaki preman dan memberi ancaman akan membunuh kalau kaki itu tidak diangkat. Preman tertawa dan menilai Akihito sok jago. Detik berikutnya, sebuah ponsel menghantam kaki preman dan tampilan seperti X-ray menunjukkan tulang kaki itu patah 2. Semua orang membeku mendengar bunyi retakan. Preman itu roboh sambil menjerit dan Akihito menegaskan mereka tidak seharusnya mengganggu makanan seorang narapidana. Akihito kemudian mengamuk bersumpah akan menghajar semua orang di sana sampai tak bisa merangkak karena baginya menghina makanan sama saja meminta kematian. Salah satu preman mencoba menenangkan, menganggap itu cuma burger. Tapi kalimat itu malah memicu Akihito lebih jauh karena bagi Akihito itu bukan cuma burger, melainkan burger spesialnya. Akihito lalu menghajar dengan sangat brutal sampai wajah preman berubah hancur seperti mangkuk salad. Dalam kekacauan itu, Akihito menyatakan kabar baik. Kentangnya masih utuh, sementara saus dari wajah preman mengalir seperti ketchup.
Yuki terpaku karena Akihito menjatuhkan 3 orang itu dalam sekejap, lalu malah berlutut mengumpulkan sisa burgernya dengan lembut, seolah sedang menguburkan sesuatu. Namun, penguburan itu berubah jadi penghinaan sadis. Akihito memaksa sisa burger masuk ke hidung preman sampai kecapnya menyembur lagi lalu menuntut penilaian rasa. Preman kedua dalam kondisi dipaksa malah mengakui rasanya enak. Preman ketiga dipaksa menelan bungkus dan gelas soda yang penyok lewat tenggorokan lalu diminta memberi rating. Saat dia memberi 3 bintang, Akihito memaksa 5 bintang dan menagih pembayaran atau mereka bakal mati lagi. Mereka menyatakan patuh. Seakan tak ada yang terjadi, Akihito melangkah ke kasir dan memesan 1 yum-yum burger dan 1 smile lagi. Kasir perempuan menangis ketakutan, gemetar, namun tetap memaksakan senyum untuk memenuhi pesanan. Akihito kemudian bertekad akan membangun ulang burger spesialnya dari nol dan melahapnya habis. Setelah makan, Akihito merasa kenyang dan berterima kasih atas makanan. Yuki mengakui semuanya dibayar dengan uang pembuli, dan dia makin yakin Akihito benar-benar aneh karena terlihat tak punya rasa takut. Lalu muncul wanita berambut ungu yang sebelumnya membuka cerita, kini terengah-engah seperti habis mengejar Akihito. Dia akhirnya menemukan Akihito dan memakinya karena sudah membuatnya repot. Akihito menyapa santai dan menanyakan kenapa dia kehabisan napas, seolah hanya jogging. Yuki terpukau melihat wanita itu sampai sempat menebak-nebak apakah itu Mai Bini. Salah. Yuki terpukau melihat wanita itu sampai sempat menebak-nebak apakah itu ibunya Akihito, tapi Akihito menolak mentah karena wanita itu tidak cukup tua untuk disebut ibu. Tebakan lalu beralih ke saudara atau kekasih, apalagi dengan nuansa aneh terkait borgol. Wanita itu menegaskan Akihito dilarang bertindak tanpa izin. Akihito mencoba membela diri dengan alasan dia dijanjikan traktiran makanan, dan dia mengakui semua itu juga kesalahannya. Wanita itu memotong, menyuruh bicara nanti, dan memaksa Akihito pulang sekarang juga. Dia menarik Akihito dengan keras, membuat Akihito mengeluh kesakitan karena diseret. Sebelum pergi, Akihito pamit pada Yuki dan sempat lupa nama Yuki lagi, lalu mengingatnya setelah diingatkan. Yuki menonton mereka menjauh dan menilai wanita itu seperti istri yang aneh karena menyeret Akihito pulang dengan borgol. Malamnya Yuki pulang ke rumah dengan badan lelah, meski dia sempat terkikik karena menonton pembuli dihajar itu ternyata menyenangkan. Dia berjalan sambil bersenandung dan menganggap hari itu cukup seru. Namun saat berbelok di rute biasa, dia menabrak sesuatu seperti tembok bata. Yang menyapanya ternyata bukan tembok, melainkan Ryugo sendiri. Yuki ketakutan luar biasa sampai tubuhnya bereaksi parah karena panik. Ryugo menyebut Yuki seperti serangga kecil yang akhirnya tertangkap. Cerita berpindah ke tempat tinggal wanita berambut ungu yang bernama Fumi. Akihito duduk menunggu makanan. Dia menuntut makan malam siap, tapi Fumi menolak memberinya makan. Alasannya sederhana, Akihito melanggar aturan, jadi dia dihukum. Akihito merasa itu tak adil karena dia merasa sudah bekerja keras dan tidak melakukan hal buruk. Fumi mengingatkan pelanggaran yang terjadi, keluar tanpa izin, merusak properti restoran, dan hal lainnya. Fumi menyuruh Akihito bersyukur karena hukumannya hanya melewatkan makan malam. Akihito berdalih para pembuli yang memecahkan jendela dan menginjak-injak meja, bukan dia. Lalu dia menanyakan apakah kolarnya bisa dilepas. Fumi menolak. Kolar itu dipakai untuk melacak GPS dan kalau dipaksa lepas, kolar itu akan meledak. Akihito kaget karena tidak diberitahu sebelumnya. Fumi menambahkan aturan lain. Kalau Akihito menjauh lebih dari 30 meter darinya, kolar itu juga akan meledak. Jadi Akihito harus menyerah dan tidak mencoba menghapusnya. Akihito protes soal hari itu yang menurutnya tidak seharusnya dihitung karena Yuki memang yang menawarkan traktiran burger. Fumi memastikan apakah Akihito memaksa Yuki membayar. Akihito menyangkal setengah hati. Fumi lalu menghukum lebih berat lagi. Akihito juga tidak dapat sarapan besok, membuat Akihito makin kesal. Fumi menegaskan Akihito harus paham posisinya. Akihito tinggal di rumahnya di bawah pengawasan. Fumi lalu menjelaskan ulang sistem murid pindahan narapidana. Sistem itu mengirim pelaku kriminal remaja seperti Akihito ke sekolah tertentu sebagai murid pindahan, agar mereka bisa menangani hal-hal di dalam sekolah yang orang luar tak bisa sentuh. Jika berhasil, hukuman berkurang. Namun proyek ini bukan hanya untuk memperbaiki sekolah, tapi juga membantu Akihito menjalani hidup normal. Fumi mengingatkan bahwa materi itu sudah mereka pelajari saat pelatihan dan dia menanyakan apakah Akihito ingin kembali ke kehidupan lamanya.
Akihito terdiam dan terlempar ke kilas balik masa penjara. Bau busuk, kondisi jorok, kelaparan, sampai dia menatap bangkai tikus dan menganggapnya setidaknya bisa jadi protein. Dia menolak keras gambaran itu. Fumi puas lalu mengajak membuat kesepakatan. Fumi menawarkan imbalan hamburger steak jika besok Akihito pergi memukuli semua pembuli. Akihito langsung semangat karena kata hamburger saja sudah terdengar lezat. Dia mengiyakan kesepakatan itu dengan antusias, merasa ini deal terbaik untuknya karena apapun yang mengandung hamburger terdengar enak. Keesokan harinya, Akihito berjalan ceria mendekati kerumunan pembuli sambil terus menggumamkan kata hamburger berulang-ulang. Dia menyapa seolah datang untuk hamburger. Para pembuli menganggap dia tidak beres mental. Mereka mengaku sudah menunggu kedatangannya. Seseorang memperkenalkan dirinya sebagai Ryugo Maeda dan menyampaikan salam dari adiknya. Akihito justru merasa senang karena baginya 30 poin dan hamburger steak seperti datang sendiri menghampiri. Namun Ryugo menahan ritme, menegaskan Akihito tidak akan melawannya langsung. Ryugo menyatakan para Dork Summons-nya akan bertarung, mewakili sang master dan mereka sudah tidak sabar ingin menghabisi Akihito. Bahkan mereka sampai memohon agar diberi kesempatan bertarung melawan Akihito. Kerumunan pembuli terlihat terlalu bersemangat, seolah benar-benar ingin mengoyak Akihito hidup-hidup. Di tengah itu, Ryugo menoleh ke arah Yuki dan menuntut penjelasan kenapa Yuki ada di sana. Ryugo menekan Yuki agar maju, seolah Yuki ingin menantang Akihito sendiri. Yuki panik karena itu mustahil terjadi atas kemauannya. Akihito menatap mereka dingin dan menyiratkan kalau mereka sama sekali tidak punya peluang. Dia seperti memberi peringatan terakhir, menanyakan apakah ini benar-benar yang mereka inginkan. Yuki akhirnya mengangguk pasrah bukan karena berani, melainkan karena tak punya pilihan. Alasan Yuki tunduk begitu sederhana dan begitu memalukan. 12 jam sebelumnya, Ryugo dan para anak buahnya berdiri di sebuah jembatan. Di sana ada 5 anak culun, termasuk Yuki, yang dipaksa menanggalkan pakaian sampai hanya tersisa celana dalam putih. Mereka digiring seperti ternak, lalu dipaksa menggantung di tepi jembatan tinggi di atas air, cukup tinggi untuk membuat jatuhannya jadi bahaya serius. Kelima anak itu berpegangan mati-matian, tangan gemetar, napas putus-putus, sementara ketakutan mereka dijadikan tontonan. Dalam kondisi itu, Yuki ingin memberi isyarat pada Akihito untuk memakai akal, tapi Ryugo ada di dekatnya dan itu membuatnya tak berani bicara. Ryugo lalu berlagak seolah penolong dan menanyakan apakah para pecundang itu butuh bantuan. Satu persatu anak-anak yang menggantung memohon agar diselamatkan dan memohon agar mereka dibiarkan hidup. Ryugo membalas dengan syarat yang lebih kejam. Dia menyatakan butuh bantuan dari mereka lalu memberi perintah yang membuat darah Yuki serasa membeku. Ryugo menginginkan satu hal, Akihito harus dibunuh. Para anak culun itu bahkan merasa mereka tak akan sanggup membunuh tikus bayi, apalagi menghabisi murid pindahan yang barusan menghajar Ruji. Mereka mencoba beralasan menekankan bahwa Akihito sampai bisa mengalahkan Ruji, jadi mereka jelas tidak punya kesempatan. Ryugo hanya mengisap rokoknya dan makin muak. Dia menegaskan mereka salah fokus karena bukannya takut mati oleh Akihito, mereka seharusnya takut pada keadaan mereka sekarang. Saat salah satu anak nekat menyahut lagi, Ryugo langsung menginjak jari anak itu. Jari-jari itu terlepas dari pegangan. Anak itu jatuh dari jembatan, tubuhnya berputar liar di udara, lalu menghantam air dengan suara yang membuat yang lain makin putus asa. Yang paling buruk setelah semua itu, para korban masih diwajibkan menjalankan perintah. Ryugo menatap yang tersisa dan bertanya apakah mereka juga ingin ikut berenang seperti teman mereka. Ryugo menuntut jawaban tegas tentang apa yang akan mereka lakukan. Yuki sadar kalau melawan Ryugo berarti mati sekarang, dan kalau melawan Akihito berarti mungkin mati nanti. Tapi Ryugo ada di depan mata. Yuki pun menelan takut dan memilih patuh. Yuki hanya bisa berharap Akihito mengerti situasinya dan sengaja menahan diri pada mereka. Pertarungan pun dimulai dan Ryugo kembali memanaskan suasana, mengejek apakah Akihito sanggup memukul teman yang sedang dipaksa bertarung. Di mata Yuki, satu-satunya jalan adalah membuat Akihito menang dengan cara yang tetap menyelamatkan mereka. Akihito bergerak lebih dulu. Tinju Akihito menghantam wajah Yuki sangat keras sampai kacamata Yuki pecah dan terlempar melayang di udara sebelum jatuh entah kemana. Pukulan itu cukup meyakinkan untuk membuat semua orang percaya Yuki benar-benar dihajar. Akihito lalu menegaskan secara kasar lewat sikapnya kalau Yuki lebih baik tetap tumbang dan tidak bangkit. Karena itu
cara paling aman. Setelah itu, Akihito beralih ke 4 anak culun lain. Dia memberi masing-masing pukulan yang tampak brutal cukup untuk melempar mereka ke udara dan menjatuhkan mereka satu persatu seperti hujan manusia. Dalam sekejap, tubuh-tubuh itu berhamburan dan menghantam tanah. Para anak culun itu jatuh bergantian dan Akihito menahan amarahnya, seolah menyuruh mereka tetap tiarap karena dia sedang berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Namun beberapa pembuli masih memancing, menunjuk kacamata yang pecah seakan menanyakan apakah itu milik teman Akihito. Akihito mengguncang rambutnya dan menolak mengakui hubungan itu secara terbuka karena dia tetap harus memainkan peran agar rencana penyelamatan ini berhasil. Dia butuh Yuki menangkap maksudnya dan tidak merusak semuanya. Sayangnya Yuki justru nyaris merusak semuanya. Yuki tiba-tiba menyemburkan drama, menuduh Akihito kejam, menganggap mereka sudah berteman karena pernah makan burger bersama, lalu menyebut tindakan Akihito sebagai pengkhianatan. Di kepala Yuki itu terdengar seperti cara agar Akihito tampak jahat di mata Ryugo, tapi nadanya terlalu berlebihan dan berisiko. Akihito langsung membalikkan keadaan. Dia mengungkit bahwa Yuki barusan mencoba memukulnya lebih dulu karena mematuhi Ryugo. Akihito menekankan kalau memukul teman dianggap pengkhianatan, maka Yuki sudah lebih dulu mengkhianatinya. Akihito bahkan menyindir anak culun seharusnya pintar, tapi Yuki saat itu tak punya jawaban yang pantas. Ryugo memperhatikan semua itu dan malah terlihat terhibur. Tadinya Ryugo siap membunuh Akihito dan Yuki demi balas dendam pada Ruji, tapi dinamika itu membuat Ryugo tertarik. Ryugo menilai Akihito bertindak benar karena Akihito membela diri meski yang menyerang adalah orang yang dianggap teman. Ryugo lalu mencoba merekrut Akihito. Ryugo menawarkan apapun yang Akihito mau, mulai dari uang, perempuan, sampai makanan enak. Kata makanan sempat membuat Akihito bimbang karena itu memang kelemahannya. Namun Akihito menolak tawaran itu bukan karena dia kebal godaan, melainkan karena dia sudah punya alasan lain yang terasa lebih nyata. Akihito menolak karena ada kesepakatan hamburger steak. Fumi sudah menjanjikannya dan bagi Akihito itu bukan sesuatu yang bisa ditukar. Ryugo menilai Akihito lambat dan konyol karena menolak demi hamburger steak, tapi Akihito tetap kukuh. Akihito datang untuk bertarung, bukan untuk jadi bawahan. Ryugo akhirnya menyatakan pertarungan akan diselesaikan dengan tinju, sesuai aturan sekolah. Kerumunan langsung heboh karena bos mereka sendiri turun tangan dan lawannya adalah murid pindahan gila yang sudah membuat kekacauan besar. Taruhan dibuka, aturannya disebut sangat sederhana. Kalau lawan mengaku kalah, maka pertandingan selesai dan pemenang ditentukan. Ryugo menegaskan pertarungan ini tidak harus berujung kematian, karena Ruji pernah membuat deathmatch dan malah melarikan diri dari konsekuensi dengan menyerah. Ryugo juga menyiratkan dia ingin Akihito tetap hidup agar bisa dipaksa menjadi anak buahnya. Kerumunan menyebut ini pertarungan bos yang sesungguhnya. Mereka merasa sudah lama tidak melihat Ryugo bertarung. Banyak yang meyakini Ryugo adalah yang terbaik di antara mereka semua. Begitu aba-aba dimulai, Akihito menerjang dengan kecepatan mengejutkan. Kerumunan langsung menduga Akihito akan mengulang pola lamanya, memakai batu bata lagi. Akihito memang terlihat berniat menggunakan benda keras seperti sebelumnya dan itu membuat orang-orang memaki karena dianggap curang. Ryugo tidak panik. Ryugo menghindari serangan batu bata itu lalu membalas dengan pukulan lurus kanan yang tajam, menghantam Akihito dengan kekuatan dan kecepatan yang membuat banyak orang terpana. Yuki bahkan merasa tak sempat menangkap gerakannya. Beberapa anak buah memuja Ryugo karena itu memang gaya seorang petinju. Mereka lalu mengungkap fakta yang membuat suasana makin berat. Ryugo pernah menjuarai kejuaraan tinju junior tingkat nasional. Dalam bayangan mereka, tak ada petarung amatir yang bisa melawannya, apalagi murid pindahan yang baru masuk sekolah. Akihito sempat mengakui dalam hati bahwa dia mungkin meremehkan Ryugo. Namun, Akihito tetap memburu dua hal, poin yang besar dan hamburger steak. Ryugo bukan bernilai tinggi tanpa alasan, dan Akihito ingin memaksa kemenangan itu. Ryugo menyerbu seperti petinju sungguhan, langkahnya cepat, tangannya seperti kilat.
Akihito berusaha menghindar, tapi serangan Ryugo terasa seperti 100 tinju datang sekaligus. Akihito akhirnya terkena hantaman keras di wajah, darah menyembur ke udara. Akihito sadar, dia tidak bisa menanggung terlalu banyak pukulan seperti itu. Saat Akihito mengedip kesakitan, Ryugo masuk lagi dengan pukulan ke badan yang menghantam begitu dalam sampai terasa seperti meninggalkan pusaran angin. Akihito terbatuk dan darah keluar lagi. Yuki panik karena kalau Akihito kalah sekarang, mereka semua bisa berakhir mati di tangan Ryugo. Anak buah Ryugo menjerit-jerit menyuruh Akihito menyerah, mengejek bahwa Akihito tidak sanggup mengikuti kecepatan Ryugo. Mereka menuntut Akihito tumbang saja supaya semuanya cepat selesai. Ryugo sendiri tampak menikmati tekanan itu, seolah menuntut Akihito agar tidak mengecewakan. Akihito mengusap darah yang menetes dan matanya berubah fokus. Di kepala Akihito, satu kata menggema, hamburger steak. Akihito lalu menerjang rendah dan menyergap satu kaki Ryugo, mencoba menjatuhkannya dengan cara merebut tumpuannya. Ryugo sudah mengantisipasi. Dengan lengan yang kaku dan berat badannya, Ryugo membanting Akihito ke tanah dan menekan punggung Akihito sampai sulit bergerak. Ryugo menjelaskan secara merendahkan bahwa kaki adalah titik rawan petinju, jadi orang seperti Akihito sering mencoba menyerang kaki. Ryugo menganggap itu bisa dipatahkan dengan mengunci tubuh lawan seperti ini. Akihito menertawakan cara pikir itu. Bagi Akihito, ini bukan olahraga, bukan aturan rapi, melainkan perkelahian jalanan. Akihito lalu menatap kaki Ryugo, seolah sejak awal sasarannya bukan menjatuhkan, melainkan sesuatu yang lebih bodoh dan lebih gila. Akihito benar-benar melayangkan pukulan ke kaki. Kerumunan tidak percaya karena itu terdengar seperti ide paling tolol di dunia. Detik berikutnya, Akihito langsung meringis dan jatuh menahan nyeri seakan tangannya menghantam besi. Ryugo mengejek tanpa ampun. Sepatu boot yang dipakai Ryugo ternyata berujung baja dan suara denting logam terdengar jelas saat Ryugo mengetuknya. Ryugo menertawakan Akihito karena mengira bisa memukul sepatu seperti itu. Akihito jelas tidak menduga sepatu ujung baja dan rasa sakitnya terlihat nyata. Ryugo memanfaatkan momen itu. Ryugo menegaskan lagi bahwa ini perkelahian jalanan, lalu menghujani Akihito dengan pukulan tanpa henti. Akihito tidak sempat menghindar, bahkan terlihat tidak mencoba melindungi diri. Di titik itu, Akihito berubah jadi samsak bagi Ryugo. Yuki mulai takut Akihito benar-benar bisa mati. Anak buah Ryugo mengejek darah yang terus mengalir, bahkan menawarkan tisu sambil menertawakan Akihito yang bocor. Akihito menolak bantuan apapun dan mempertahankan harga dirinya dengan cara yang menjengkelkan. Akihito memancing Ryugo dengan kata-kata. Akihito mengungkit Ruji yang merasa paling kuat, lalu memakai knuckle besi dan berakhir dipermalukan. Akihito menyindir Ryugo memakai sepatu ujung baja, seolah Ryugo juga tidak percaya diri pada tinjunya sendiri dan butuh senjata tersembunyi kalau situasi memburuk. Ryugo tidak terpancing secara emosional, tapi jawabannya tajam. Ryugo menyindir Akihito yang tadi mengangkat batu bata, lalu dipukuli setengah mati. Ryugo menganggap semua omongan Akihito cuma kebisingan. Akihito tiba-tiba mulai menghitung ritme, meniru pola 1-2 seperti kombinasi tinju. Kerumunan bingung karena Akihito seperti mencuri gerakan Ryugo. Akihito mengaku sudah menerima banyak pukulan, tapi merasa sudah paham tinju sekarang, seolah semua pukulan itu jadi pelajaran instan. Ryugo merasa itu menarik dan menuntut Akihito membuktikannya. Akihito langsung maju dan melempar rangkaian pukulan cepat yang meniru kombinasi Ryugo. Namun Ryugo menilai Akihito salah posisi, lalu memberi pelajaran langsung sambil tetap menyerang. Ryugo memaksa Akihito memperbaiki dasar. Bahu harus lebih sejajar, siku harus rapat, pijakan harus kuat untuk menyalurkan tenaga. Pinggul dan bahu harus ikut berputar saat memukul. Ryugo juga menekankan pukulan depan pendek digunakan sebagai tipuan. Gerakan harus lebih tajam dan tenaga tidak boleh dipaksa 100% agar ritmenya tetap hidup. Ironisnya, Ryugo tetap memberi arahan sambil menghajar. Yuki bahkan sempat menghormati itu, karena terdengar seperti sikap percaya diri yang kelewat tinggi. Namun Akihito masih kesulitan menerapkan. Pukulan Akihito terlihat kacau, lalu disusul pukulan kiri yang lemas seperti kain basah. Kerumunan menertawakan Akihito menganggap itu memalukan. Ryugo menghindar dengan rapi, lalu melancarkan serangan balik yang kembali masuk. Anak buah Ryugo makin menggila mendukung bos mereka.
Akihito terus memaksa diri karena dia tidak mau kehilangan hamburger steak. Akihito menantang Ryugo agar mengaku kalah. Ryugo membalas dengan tatapan yang mengandung ejekan, seolah Akihito tidak berhak bicara begitu. Akihito menegaskan dia mengejar hamburger steak dan belum selesai. Ryugo mulai menangkap, tatapan Akihito berubah makin berbahaya. Ryugo melempar pukulan penutup, namun Akihito akhirnya bisa menahan satu pukulan, dan itu membuat semua orang terkejut. Akihito perlahan mulai terlihat seperti petinju sungguhan, meski masih kasar. Di kepala Akihito, instruksi tadi diputar ulang, kaki harus menancap. Pinggul berputar, pukulan depan jadi tipuan, cari celah. Akihito bahkan sempat berterima kasih secara menyebalkan, karena pelajaran itu membantu. Ryugo tersulut dan menegaskan niat membunuh. Akihito menyerbu lagi menggunakan pukulan kiri sebagai tipuan dan kembali memainkan ritme cepat. Tiba-tiba Ryugo yang biasanya nyaman mulai sibuk menghindar, mengayun, menunduk, dan menggeser badan untuk keluar dari hujan pukulan. Akihito terus mencari celah dengan pukulan depan pendek. Akhirnya Akihito berhasil menembus pertahanan Ryugo. Dengan pijakan kuat dan putaran tubuh penuh, Akihito mendaratkan pukulan pertamanya tepat ke mulut Ryugo. Suara benturan itu mematikan sorak kerumunan untuk sesaat. Ryugo ikut bocor. Darah keluar dari mulutnya dan kerumunan tidak percaya bos mereka kena pukul oleh murid pindahan. Akihito menegaskan sindirannya bahwa semua orang baru berhenti sombong setelah ditinju di wajah. Ryugo mulai bertanya-tanya siapa Akihito sebenarnya. Akihito kembali menegaskan dirinya hanyalah murid pindahan narapidana. Kerumunan menggigil mendengar kata itu. Ryugo menolak mengakui posisi Akihito, menyebut Akihito bukan siapa-siapa. Sementara Ryugo yang memegang kendali sekolah. Akihito mencengkeram segenggam rambut pirang Ryugo dan menariknya dengan kasar. Akihito menyuruh Ryugo tidak pura-pura lupa. Ryugo yang memulai semua ini, Ryugo yang menghalangi jalan Akihito menuju hamburger steak, dan Ryugo yang memaksa anak-anak culun bertarung demi hiburan. Akihito menekankan anak-anak itu hanya ingin dibiarkan hidup tenang dan menjalani sekolah seperti normal. Akihito menyatakan siapapun yang mencoba menghalangi hamburger steak akan dibayar mahal. Kerumunan menganggap Akihito ngawur, apalagi Akihito sebelumnya sempat menolak mengakui para culun sebagai teman. Namun Akihito tetap bersikeras karena dia merasa mengerti mereka lebih dari Ryugo. Di dalam dirinya, Akihito juga hanya menginginkan kebebasan. Kalimat itu menghantam Yuki. Untuk pertama kalinya, Yuki merasa selama ini dia terlalu buta. Di balik kekonyolan Akihito soal makanan, ada hasrat yang sama, lepas dari hidup yang ditentukan kekerasan dan kurungan. Ryugo dan Akihito masuk ke babak terakhir. Ryugo berjanji akan menumbangkan Akihito sampai hancur, dan Akihito membalas dengan niat membunuh. Mereka saling menerjang, pukulan demi pukulan lewat tipis, lalu bertemu lagi dalam jarak dekat. Kecepatan mereka terlihat seimbang dan kerumunan menahan napas menyaksikan duel puncak itu. Ryugo sempat mendapatkan celah. Pukulan Ryugo masuk keras, lalu disusul pukulan kedua. Ryugo menyindir Akihito agar tidak meremehkannya. Namun respons Akihito justru makin menyeramkan. Akihito menahan satu pukulan dengan wajahnya sendiri. Dia benar-benar menerima hantaman itu tanpa menghindar, lalu tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ryugo terpaku karena pukulannya seperti ditahan oleh ekspresi gila. Akihito membalas cepat. Pukulan Akihito menghantam dan memutar kepala Ryugo dari dampaknya. Darah menyembur dari mulut Ryugo. Ryugo tampak tidak terbiasa dipukul di wajah sesering itu, dan Akihito memanfaatkan momen karena dia merasa taruhannya besar, poin dan makanan. Akihito menerjang untuk mengakhiri. Dia memancing dengan kombinasi 1-2 seolah akan menutup dengan pukulan, tapi itu ternyata tipuan. Akihito malah memutar badan dan melayangkan tendangan memutar ke wajah Ryugo. Kerumunan meledak karena itu pukulan kaki yang menghancurkan. Ryugo limbung. Darah menyembur liar seperti kecap dalam mata mereka. Ryugo jatuh berlutut, kaki goyah, tangan melemas, lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Ryugo terlihat kehilangan kemauan bertarung. Anak buah Ryugo menangis dan panik, seolah dunia mereka runtuh. Yuki ingin bersorak tapi dia menelan semuanya. Karena dia tahu sorak kecil bisa jadi tiket kematian kalau Ryugo bangkit dan mengingat. Sementara Akihito memikirkan daging malam itu, membayangkan hamburger steak yang menunggu. Sesudah itu, adegan berpindah keluar kantor program murid pindahan narapidana. Ada laporan yang menyebut Akihito benar-benar membersihkan sekolah itu hanya dalam 2 hari meski kerusakan properti juga besar. Pihak yang menerima laporan menganggap itu konsekuensi dari hasil.
Laporan ditutup dengan harapan agar hasil seperti ini terus berlanjut. Namun suara lain masih skeptis. Orang itu tidak paham kenapa kepala biro bisa menyetujui proyek semacam ini. Meski begitu, hasil yang dibawa Fumi kali ini tidak bisa disangkal dan orang itu mulai bertanya-tanya metode apa yang dipakai Fumi untuk mengendalikan Akihito. Di rumah, Fumi pulang dan memanggil Akihito. Fumi buru-buru menyuruh Akihito melihat sesuatu. Berita menampilkan penangkapan beberapa siswa SMA laki-laki dari Tokyo karena kasus penyerangan. Akihito langsung menyadari itu tentang dirinya dan merasa bangga, seolah namanya masuk berita adalah prestasi. Fumi memberi pujian singkat dan menilai Akihito bekerja baik. Akihito juga menyebut dia sudah mengumpulkan 100 poin berkat sekolah itu. Lalu muncul momen lain yang lebih hangat. Yuki menyampaikan terima kasih karena Akihito datang. Karena tanpa Akihito tidak ada yang berubah. Yuki ingin mentraktir burger sebagai balasan, dan Akihito langsung menyanjung betapa enaknya burger waktu itu, membuktikan lagi obsesinya. Yuki juga mengaku dapat banyak uang dari taruhan. Di titik itu, Fumi menajam. Fumi menanyakan uang apa yang dimaksud, dan saat tahu itu uang judi pertarungan, Fumi menegaskan uang itu harus disita dan diserahkan sesuai prosedur. Kalau tidak, Yuki bisa terseret kasus judi. Akihito menganggap itu tidak masalah besar karena dia sudah kriminal, tapi Fumi menolak logika itu. Fumi menilai Akihito tetap harus patuh aturan proyek. Meski begitu, Fumi mengakui untuk kasus pertama, Akihito tampil baik. Total pengurangan mencapai 265 hari, membuat sisa hukuman Akihito tinggal 499 tahun lagi. Fumi menilai itu lumayan, tapi pekerjaan masih panjang. Akihito menanggapinya dengan percaya diri, karena dia merasa tinggal menghajar orang jahat, mengumpulkan poin, dan semuanya beres. Fumi mengingatkan Akihito agar tidak lengah. Sekolah sebelumnya masalahnya terlalu jelas, sampai-sampai punya ring judi pertarungan anak culun. Fumi menegaskan sekolah berikutnya tidak akan mudah. Ada sekolah yang bahkan tidak bisa mereka selesaikan sendirian, karena kejahatan di sana tidak terlihat, bergerak seperti niat jahat yang bersembunyi. Fumi juga mengingatkan, mengejar poin dan menghajar orang jahat boleh saja, tapi yang lebih penting adalah niat menolong orang lain. Kalau ada orang terlihat kesusahan atau terluka, Akihito harus benar-benar mengulurkan tangan. Akihito menyetujui itu. Fumi kemudian menyuruh Akihito bersiap untuk besok dan tidur lebih cepat. Keesokan harinya, Akihito berangkat sendiri. Fumi sempat khawatir dan bertanya apakah Akihito baik-baik saja pergi tanpa ditemani, tapi Akihito menolak diperlakukan seperti bocah. Akihito pamit dengan nada yang terlalu santai, bahkan sempat memanggil Fumi dengan panggilan yang membuat situasinya terasa seperti rumah normal. Sebelum Akihito menghilang keburu Fumi menuntaskan penjelasan tentang sekolah baru. Fumi tertinggal seperti berbicara sendiri. Akihito berjalan ke pusat kota sambil menatap informasi sekolah di ponselnya. Masalahnya, Akihito ternyata tersesat total dan tidak paham arah. Dia bahkan tidak tahu mana utara. Di tengah kebingungan itu, Akihito melihat adegan yang mencurigakan. Seorang pria dewasa terlihat mengganggu seorang siswi kecil di pinggir jalan. Di kepala Akihito, nasihat Fumi terngiang lagi soal menolong orang yang tampak kesusahan. Akihito langsung mendekat dan mengusir pria itu. Pria itu membalas dengan hinaan kotor, meremehkan Akihito sebagai anak yang masih menyusu. Akihito tidak menunggu lebih lama. Tendangan Akihito menghantam wajah pria itu. Pria itu berusaha membalas dengan pukulan, namun Akihito menghindar rapi. Akihito kemudian menjalankan pelajaran tinju yang masih berputar di pikirannya. Siku rapat, pijakan mantap, pukulan depan sebagai tipuan, cari celah putar tubuh, lalu hantam lurus sampai tembus. Pukulan Akihito meledak di wajah pria itu. Darah muncrat dari hidung dan mulut seolah keluar dari setiap lubang. Pria itu makin besar dari lawan sebelumnya, tapi makin besar tubuhnya, makin keras jatuhnya. Pria itu langsung KO di jalan. Akihito lalu menoleh pada siswi itu dan menanyakan kondisinya. Nuansa aneh langsung muncul, karena Akihito tiba-tiba tersipu. Siswi itu berambut hitam panjang, bermata ungu, dan itu langsung jadi tipe Akihito. Siswi itu berterima kasih karena diselamatkan. Akihito meremehkan tindakannya sendiri dan menganggap menolong orang sudah jadi kebiasaannya. Lalu Akihito nekat meminta kontak, berdalih ingin memberi kesempatan pada siswi itu membalas budi. Di kepala Akihito itu terdengar seperti takdir konyol sampai dia sempat membayangkan apakah dia baru saja dapat calon istri. Siswi itu memperkenalkan diri sebagai Kasumi, menyatakan harus berangkat sekolah, tapi berjanji akan menghubungi suatu saat.
Akihito merasa hidupnya tiba-tiba indah. Dia menganggap pekerjaannya sebagai murid pindahan narapidana akhirnya dihargai para perempuan. Saat sadar orang-orang menatapnya karena dia tersenyum sendiri sambil melamun, Akihito menunduk dan membungkuk aneh untuk menutupi rasa senangnya. Hari itu menjadi hari pertama Akihito di sekolah kedua. Begitu masuk kelas, suasana berbeda total. Para siswi membicarakan mall dan lipstik baru, jauh dari nuansa ring tinju di SMA Kyomi. Guru meminta kelas tenang dan mengumumkan akan memperkenalkan murid pindahan baru. Akihito memperkenalkan dirinya, lalu langsung memerah karena menatap seisi kelas dan sadar itu kelas penuh perempuan. Para siswi heboh karena ini sekolah khusus perempuan, tapi mereka kedatangan murid pindahan laki-laki. Ada yang menilai Akihito pemalu dan lucu, ada yang memperhatikan kolar di leher Akihito, menganggap itu seperti cosplay aneh. Di tengah heboh itu, Akihito melihat Kasumi. Mata mereka bertemu dan seisi kelas seperti menghilang bagi Akihito. Akihito berusaha menahan tubuhnya sendiri agar tidak bereaksi memalukan, apalagi ini sekolah perempuan dan suasananya terlalu romantis di kepala Akihito. Kasumi mengenali Akihito sebagai pria yang menolongnya pagi tadi. Kasumi menjelaskan bahwa ada pria menyeramkan yang mengganggunya dan Akihito membantu. Kasumi tidak menyebut detail bahwa pria itu dibuat KO, seolah itu cuma detail kecil. Para siswi langsung menganggap itu takdir, seperti adegan dari komik romansa, sampai kelas jadi makin riuh. Akihito ikut larut dan menyiratkan pertemuan itu memang terasa seperti sudah ditentukan. Guru mengakhiri kegaduhan dan menegaskan Akihito mulai hari ini bergabung di kelas mereka. Guru juga menunjukkan sebuah kursi kosong dan menetapkannya sebagai tempat duduk Akihito. Akihito menerima dengan patuh. Hal pertama yang Akihito lakukan adalah mencoba akrab dengan siswi di sebelahnya dengan niat jadi tetangga meja yang baik, namun siswi berambut pendek itu hanya menatap dingin tanpa reaksi apapun, membuat Akihito merasa dipatahkan mentah-mentah. Akihito kesal karena ingin duduk dekat Kasumi, tapi malah terjebak di samping siswi dingin itu. Waktu pelajaran berjalan dan Akihito hampir mati karena tidak tahan belajar. Ketika jam makan siang tiba, Akihito akhirnya merasa diselamatkan. Kasumi mendekat dan mengajak makan siang bersama. Kasumi bahkan menggenggam tangan Akihito untuk menariknya. Akihito nyaris kewalahan menahan reaksi tubuhnya sendiri, lalu memaksa pikiran tetap waras dengan mengalihkan fokus pada hal-hal lain meski pikirannya sering melenceng ke arah yang sama-sama berbahaya. Kasumi memuji bekal Akihito yang terlihat enak lalu menanyakan apakah dibuat oleh ibunya. Akihito menolak dan memberi penjelasan tentang Fumi. Kasumi sempat mengira itu buatan pacar, tapi Akihito menekankan Fumi lebih seperti kakak perempuan. Akihito bahkan merasa perlu menegaskan status itu seolah takut disalahpahami. Kasumi terlihat lega mendengarnya dan Akihito menyadari kata lega itu berarti lebih dari sekadar sopan santun. Kasumi lalu bercerita tentang posisinya sebagai ketua kelas. Akihito mendengar itu sambil melamun soal kehidupan pasangan sampai pikirannya melompat jauh ke hal-hal seperti punya anak. Karena Akihito sudah keburu menganggap hubungan mereka serius di kepalanya. Kasumi mengakui tetap aneh ada laki-laki pindah ke sekolah perempuan. Akihito menjelaskan dirinya datang untuk menyelesaikan masalah sekolah. Kasumi menanyakan masalah apa dan Akihito menjawab dengan cara konyol, menyebut seolah sekolah itu kekurangan vitamin D. Akihito juga berjanji kalau ada orang jahat atau kompetitor, dia akan menghajar mereka. Para siswi tidak paham maksudnya dan hanya menganggap Akihito lucu. Akihito lalu bertanya apakah ada kejadian aneh atau rumor berbahaya di sekolah itu. Kasumi mengaku tidak ada rumor berbahaya. Kasumi juga balik menanyakan apakah Akihito merasakan sesuatu sejak datang dan Akihito menolak merasakan hal mencurigakan. Kasumi merasa itu membuktikan sekolah ini aman dan menyuruh Akihito menikmati hidup sekolah yang normal. Kasumi menyebut aktivitas wajar seperti belajar, ikut klub, berkumpul dengan teman atau punya pasangan. Akihito setuju, meski di kepalanya itu terdengar seperti hidup rumah tangga. Saat makan, Kasumi melihat ada noda saus di wajah Akihito dan membersihkannya dengan tangan. Akihito mengucapkan terima kasih lalu mendorong suasana ke arah yang lebih intim, ingin dipanggil dengan sebutan yang terlalu cepat. Kasumi justru meminta Akihito memanggilnya lebih akrab dan Akihito salah menangkap arah sampai suasana jadi makin canggung sekaligus menggemaskan di mata siswi lain. Kasumi menilai reaksi malu Akihito itu lucu.
Dari sisi lain kelas, siswi dingin yang menolak Akihito tadi terus mengamati tanpa ekspresi. Hari itu berakhir tanpa insiden. Sekolah terasa damai. Akihito bahkan sempat bertanya dalam hati apakah Fumi salah memilih sekolah. Namun saat pulang, Akihito mendengar namanya dipanggil. Kasumi berlari mendekat, lalu tanpa sengaja menempelkan dada ke lengan Akihito. Akihito hampir meledak oleh pikirannya sendiri dan berusaha mati-matian tetap keren agar tidak melakukan hal bodoh. Kasumi mengajak pulang bersama dan sampai sejauh itu Akihito tidak merusak suasana. Dalam perjalanan Akihito menceritakan dirinya pernah menghajar banyak orang dan menyelesaikan masalah di sekolah sebelumnya. Kasumi memuji Akihito kuat dan mengaku menyukai pria yang kuat. Akihito langsung merasa Kasumi menyukainya, lalu pikirannya meloncat ke hal-hal terlalu cepat seperti ciuman karena dia menilai Kasumi tidak keberatan pada sisi brutalnya. Kasumi juga meminta kalau ada orang menyeramkan mengganggunya lagi, Akihito harus melindunginya. Akihito memberi janji besar dengan penuh percaya diri, menyatakan dia pasti akan melindungi Kasumi. Akihito menatap wajah Kasumi dan merasa itu yang disebut cinta. Sore itu, Akihito pulang. Fumi menyambut dan menilai Akihito kembali sebelum jam malam, lalu memuji itu sebagai kemajuan. Fumi menanyakan bagaimana hari Akihito dan apakah ada progres. Akihito tidak menjawab, karena pikirannya masih terjebak pada momen Kasumi menempel ke lengannya. Fumi merasa Akihito tidak mendengar. Akihito lalu menyatakan sekolah itu tidak punya masalah sama sekali, sampai Akihito merasa proyek ini tidak dibutuhkan. Akihito mulai berbicara seperti ingin berhenti jadi murid pindahan narapidana, karena Akihito merasa Kasumi pantas punya masa sekolah yang bahagia tanpa kekacauan. Fumi menolak keras. Fumi menegaskan Akihito tidak bebas memilih hidup bahagia seenaknya. Akihito dilepas dengan syarat khusus, dan Akihito tetap narapidana dengan hukuman ratusan tahun. Fumi menekankan, kalau Akihito mundur dari proyek, Akihito akan dikembalikan ke sel isolasi. Akihito langsung mengingat neraka penjara dan menyerah. Akihito mengaku salah dan setuju melanjutkan peran itu. Keesokan harinya di sekolah, Akihito masih bertanya-tanya apa yang harus diselesaikan di tempat yang terlihat damai ini. Akihito memberi salam saat membuka pintu kelas, lalu langsung terpaku. Di depan matanya ada seorang siswi berlutut sambil menangis. Beberapa siswi lain memegang alat cukur rambut dan sedang mencukur kepalanya. Siswi yang dicukur itu adalah tetangga meja yang kemarin menatap dingin Akihito. Akihito menuntut penjelasan dengan kebingungan, mengira itu permainan. Para siswi menertawakan kebingungan Akihito dan menyebut mereka hanya membantu siswi itu dengan gaya rambut. Kasumi ikut membungkus situasi itu dengan nada santai, seolah ini hal wajar, bahkan menyebut gaya botak itu sedang tren. Kasumi menyatakan siswi itu memang menyukainya.